Bumiku sayang, bumiku malang. Topik C, permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Capaian pembelajaran pada fase C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami adanya permasalahan lingkungan di bumi. Kedua, peserta didik mampu memahami penyebab masalah pada lingkungan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Profil pembelajaran Pancasila, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira apa yang membuat Bapak ini membuang sampah di sungai? Padahal sungai bukanlah tempat sampah. Karena sampahlah sungai menjadi kotor dan juga keruh. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan salah satu masalah lingkungan yang masih terjadi di lingkungan kita. Ini merupakan salah satu gambar sampah yang tergenang di Sungai Kahayan, Palangkaraya. Di Indonesia, sejumlah persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penyelesaian. Persoalan ini menjadi sangat penting karena menyangkut kualitas kehidupan di masa mendatang. Berikut daftar masalah lingkungan di Indonesia versi survei Litbang Koransindo. Nah, dari permasalahan lingkungan tersebut yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya Kalimantan Tengah, Palangkaraya adalah banjir. Ini merupakan salah satu gambar banjir, tampak anggota BPBD Kota Palangkaraya saat melakukan pemantauan pada sejumlah lokasi yang tergenang air, dan tampak juga banjir sudah menggenangi jalan Bandara Bawah. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Ciri kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Secara umum ada beberapa penyebab banjir, diantaranya curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibanding muka air laut, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambatnya oleh sampah, dan kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Contoh permasalahan lingkungan. Apa kalian tahu, pada tahun 2021 pernah terjadi banjir di daerah kita? Menurut beritanya, banjir tersebut merupakan bencana alam yang terjadi akibat deforestasi. Sekarang, mari simak video berikut. Saya sedang berada di wilayah Kalimantan Tengah, Palangkaraya, khususnya di Desa Pendabarania. Nah, saya berada di jalan yang saat ini sudah digenangi banjir akibat dari pembukaan lahan skala luas di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Sungai Das Kahayan. Di hulunya sungai ini terdapat satu proyek strategis nasional yang namanya proyek Food Estate di bawah Kementerian Pertahanan yang saat ini sedang melakukan pembukaan lahan besar-besaran di wilayah itu. Saya berada di wilayah Pulang Pisau, di mana titik lokasi banjir
terjadi, dan ini akibat dari deforestasi. Fakta-fakta deforestasi itu memiliki dampak yang serius bagi bumi ini, bagi masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk ekonomi yang kemudian disampaikan oleh Menteri Siti bahwa pembangunan itu tidak boleh berhenti karena deforestasi. Ini adalah contoh pembangunan yang dibangun tapi kemudian dirusak oleh banjir karena deforestasi tidak dihentikan. Ini adalah salah satu bencana banjir yang sangat parah di Kalimantan Tengah, terutama di Palangkaraya. Hingga saat ini belum pernah jalan ini yang terendam setinggi ini. Kami berharap pemerintah segera sigap untuk mengirimkan segala bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak, segera melakukan evaluasi perizinan yang ada di Kalimantan Tengah, dikarenakan ini salah satu adalah akibat dari kerusakan hutan itu sendiri, kerusakan dari ekosistem gambut. Dan kami harap pemerintah betul-betul dalam menangani kasus ini, bukan hanya sebagai wacana-wacana seperti yang sudah lalu. Sekarang, mari kita sebutkan apa penyebab banjir pada video tersebut. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Kedua, hunian warga yang sejajar bahkan rendah dari sungai. Yang ketiga, kerusakan lingkungan di daerah hulu. Dan deforestasi. Apa kalian tahu apa itu deforestasi? Deforestasi adalah salah satu aktivitas manusia yang merusak bumi. Deforestasi bisa dikatakan sebagai penggundulan hutan. Hutan ditebang besar-besaran untuk diambil kayunya. Selain itu, bisa juga bertujuan untuk pembukaan lahan tanpa izin, misalnya pertanian atau perkebunan. Deforestasi menghancurkan banyak pohon, padahal pohon memiliki banyak manfaat untuk makhluk hidup, baik sebagai sumber oksigen maupun mencegah dari bencana banjir. Tanpa hutan, suatu daerah akan rawan terjadi banjir. Penyebab lain dari masalah lingkungan. Masalah lingkungan terjadi karena beberapa hal. Salah satu penyebab masalah lingkungan yang terjadi adalah karena peningkatan angka populasi manusia. Manusia membutuhkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari sandang, pangan, dan juga papan. Lalu, bagaimana jika kebutuhan-kebutuhan tersebut naik? Jika kebutuhan sandang yang naik, maka akan memengaruhi permintaan dari industri tekstil. Hasil buangan dari industri berpotensi menjadi limbah yang mencemari lingkungan. Kemudian, jika kebutuhan pangan yang naik, maka kebutuhan pertanian atau perkebunan lebih banyak, sehingga banyak daerah hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Kemudian, bagaimana jika kebutuhan papan yang naik? Untuk kebutuhan papan membutuhkan sumber daya alam berupa kayu, batu, pasir, dan barang tambang. Eksploitasi besar-besaran akan meninggalkan daerah tandus di bekas tempat penambangan. Nah, dari banyaknya kebutuhan manusia tersebut, maka muncullah permasalahan pada lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berdampak terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Berikut dampak yang terjadi akibat kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Dari aspek sosial, kualitas hidup masyarakat semakin menurun karena lingkungan rusak membuat masyarakat semakin rentan terkena penyakit. Bencana juga mengakibatkan rusaknya sumber daya alam yang pada akhirnya akan menimbulkan kelangkaan sumber daya alam, misalnya bahan pangan. Nah, kelangkaan pangan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga dan menjadi masalah dalam perekonomian.
Selain itu, bencana juga merusak sumber daya manusia dan menimbulkan korban jiwa. Korban bencana akan terganggu kesehatannya karena luka ringan, bahkan hingga meninggal. Mereka juga merasa ketakutan dan kehilangan harta benda akibat kerusakan lingkungan tersebut. Memilih tantangan. Ayo kita cari tahu bagaimana pendapat warga sekolah mengenai kerusakan di hutan. Kalian bisa bertanya ke salah seorang warga sekolah atau keluarga kalian. Ajukan pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa manfaat hutan bagi manusia? Kedua, bagaimana kalau hutan rusak? Ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan? Catat hasil wawancara kalian di buku tugas. Ceritakan kepada guru dan teman-teman kalian di kelas. Tugas. Kalian akan melakukan pencarian informasi. Informasi yang kalian cari haruslah dari situs berita. Kalian bisa menggunakan kata kunci masalah di lingkungan di kategori berita. Lembar kerja. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.